Media, baik media cetak maupun media elektronik, media online. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik kawan-kawan, terima kasih sudah hadir di siang hari ini, Jumat tanggal 31 Mei 2024. Jadi kali ini saya Sekjen Projo Handoko didampingi oleh kawan-kawan dari Dewan Pimpinan Pusat Projo. Ada Bung Manel Barus, Bendahara Umum, sampingnya ada Bung Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum, ada Zulia, Hendri Tobing. Ada sebelah kanan saya ini nanti akan saya perketua dari Des Pilkada Dewan Pimpinan Pusat Projo, Roy serta Abimanyu. Kemudian ada Bung Tony Kristastomo, ada juga beberapa ketua DPD, ada Bung Medi ketua DPD Banten, juga ada Sony dari ketua DPD Riau, dan juga Bung Luki Skram dari ketua DPD DKI Jakarta. Baik kawan-kawan, kali ini kita akan menyampaikan pandangan-pandangan dan sikap dari Dewan Pimpinan Pusat Projo mengenai perhelatan politik ke depan yang nanti juga akan menjadi sebuah pesta demokrasi yang terjadi di tahun ini, yaitu adalah pemilihan kepala daerah tanggal 27 November 2024. Untuk itu kami dari Dewan Pimpinan Pusat Projo memandang perlu untuk melakukan langkah-langkah dan berbagai persiapan, karena kami dari Dewan Pimpinan Pusat Projo dan seluruh jajaran Projo sampai di tingkat bawah itu akan memberikan kontribusi, akan melakukan upaya-upaya bersama rakyat dalam rangka untuk melahirkan kepala daerah yang sesuai dengan slogan kami, dengan moto kami, yaitu setia di garis rakyat. Jadi Projo bercita-cita memimpikan bahwa kepala daerah di seluruh Indonesia nanti adalah kepala daerah yang setia di garis rakyat. Dan untuk itu kami di Dewan Pimpinan Pusat Projo sudah membentuk apa yang kami namakan sebagai Des Pilkada yang diketuai oleh Bung Roy serta Abimanyu. Itu pengantar dari saya. Jadi saya persilakan ya Bung Roy untuk membacakan berbagai ya. Baik, terima kasih Pak Sekjen, Pak Handoko, teman-teman, jurnalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di siang yang berbahagia ini kami menemukan bahwa sudah dibentuk Des Pilkada yang tugasnya itu memfasilitasi, merencanakan, dan kemudian memenangkan dari kepala daerah yang kami dukung nantinya. Jadi saya bacakan saja, saya akan bergantian. Ya. Dan Des Pilkada ini juga akan membentuk atau akan dilaksanakan melalui koordinator-koordinator regional, supaya DPP dapat berkoordinasi dengan DPD dengan lebih baik. Di supervisi ada 8
region, ya. Di Sumatera ada 2, Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan. Kemudian di Jawa ada 3. Di Jawa ada 2, di Kalimantan ada 1 region, di Sulawesi ada 1 region, ya. Bali, NTB, NTT 1 region sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada di Tanah Maluku dan Tanah Papua. Jadi 1 region bisa membawahi 5 sampai bahkan 8 provinsi. Total berapa lagi? Total ada 8. Nanti kita juga akan lihat perkembangannya seperti apa, karena ini masih dalam tahap awal. Kita akan lihat kemampuan dari kawan-kawan DPD sendiri. Mungkin saya mulai aja Pak Panel, Pak Sekjen. Bergerak bersama rakyat, lahirkan kepala daerah yang setia di garis rakyat. Pilkada serentak adalah mekanisme distribusi kekuasaan di daerah yang amat penting. Kami, DPP Projo, akan memastikan keterpilihan calon kepala daerah yang pro rakyat dan sejalan dengan pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. 2. DPP Projo akan mendukung calon-calon kepala daerah yang didukung oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, dan Koalisi Indonesia Maju. 3. DPP Projo membentuk Des Pilkada untuk menggerakkan seluruh kemampuan organisasi dalam memenangkan calon kepala daerah yang kami dukung. Silakan dilanjutkan Pak Panel. Lanjut. DPP Projo akan mengeluarkan rekomendasi dukungan untuk kemudian diperjuangkan oleh DPD dan DPC seluruh Indonesia, serta menggerakkan semua kader berjuang maksimal di darat dan di media sosial. 5. DPP Projo akan mengaktifkan kembali posko-posko rakyat yang kemarin sudah kami bentuk semasa Pilpres. Ada sekitar 50.000 lokasi untuk memenangkan calon kepala daerah yang kami dukung. 6. DPP Projo memandang Pilkada serentak sebagai upaya konsolidasi besar bangsa untuk menuju persatuan nasional demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. 7. Nah, dalam kesempatan ini DPP Projo ingin menyampaikan beberapa calon kepala daerah yang sudah pasti didukung oleh DPP Projo. Antara lain Airin Rahmidiani, calon gubernur Banten; Ridwan Kamil, calon gubernur Jawa Barat; Bobi Nasution, calon gubernur Sumatera Utara; dan Hovifah Indar Parawansa, calon gubernur Jawa Timur. Saat ini DPP Projo, DPD Projo, dan DPC Projo sedang melangsungkan komunikasi politik yang intensif dengan tokoh-tokoh yang akan maju Pilkada serentak 2024, baik di provinsi, kota maupun kabupaten. Demikian pandangan dari DPP Projo yang saat ini kami sampaikan kepada teman-teman semua. Saya kembalikan kepada Pak Sekjen. Pertama ini dari Panel, silakan. Ya, saya hanya ini aja nambahin butir-butir yang sudah disampaikan oleh Mas Roysepta Abimanyu tadi. Jadi poin pertama, Projo berpandangan bahwa momentum politik Pilkada serentak ini adalah momentum politik yang amat penting. Jadi nggak mungkin kita tidak merespon itu, pasti kita respon. Karena buat Projo, Pilkada serentak ini adalah distribusi kekuasaan di daerah. Ya, jadi event Pilkada serentak ini nanti akan melahirkan pemimpin-pemimpin di daerah. Jadi ini amat penting. Ada 545 daerah yang akan melangsungkan pilkada, 37 gubernur, 508 kabupaten wali kota, kabupaten kota madya. Ada 545 orang yang akan memimpin rakyat di daerah. Jadi ini amat penting. Kita ingin pastikan melalui Pilkada serentak besok, masyarakat di daerah bisa memiliki pemimpin-pemimpin yang pro rakyat. Itu penting, gitu loh. Dan juga yang penting buat kami, pemerintah-pemerintah di daerah, kepala-kepala daerah di daerah nanti, itu harapan kami bisa sejalan
dengan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang terpilih melalui Pilpres 2024 kemarin. Supaya apa? Supaya ketika pemerintahan di daerah senafas dan eksekusi program-program yang pro rakyat bisa lebih cepat. Eksekusi janji-janji kampanye bisa lebih cepat terlaksana. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kami tegaskan pada sore hari ini adalah bahwa Projo bergerak di pilkada serentak dengan satu garis ketentuan. Kita pasti akan mendukung calon-calon yang didukung tadi oleh Pak Jokowi